semangat belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, baik. Tepuk semangat. Tadi belajar apa sebelumnya? MIPA. Sudah. Tidak nampak. Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? 6. Hari ini kita akan belajar rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Tujuan pembelajaran hari ini itu agar kalian mengerti apa itu pengertian dari qada dan qadar, kemudian apa contoh dari qada dan qadar, lalu apa tanda-tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar, dan yang keempat hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu qada itu apa sih? Qada itu menurut bahasa berarti ketetapan. Sedangkan menurut istilah qada merupakan ketetapan Allah menurut istilah qada itu merupakan ketetapan Allah terhadap segala sesuatu dari sejak zaman azali. Ada yang tahu zaman azali itu kapan? Ya, betul. Zaman azali merupakan zaman sebelum manusia itu diciptakan. Sebelum manusia diciptakan, sebelum planet-planet itu ada. Jadi, Allah itu sudah membuat ibaratkannya garis takdir kita bahkan sebelum kita itu diciptakan. Kemudian yang kedua itu qadar. Ada yang tahu qadar menurut bahasa berarti apa? Ya, betul. Jadi menurut bahasa qadar itu merupakan menurut bahasa qadar itu merupakan ukuran atau kekuasaan. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari ketetapan Allah. Jadi qadar ini merupakan perwujudan dari qadarnya Allah. Qadar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tahu takdir mutlak, takdir apa? Iya, takdir yang bisa ditebak. Takdir mutlak adalah takdir yang bisa ditebak. Sedangkan
takdir muamat. Aku tahu betul itu. Aku takdir mubramu. Aku tahu yang takdir yang tidak bisa diubah. Oke. Siap. Yang mana ini? Proaktif. Proaktif. Apa coba takdir alam? Oh, muamat kan itu. Yang bisa diubah. Iya. Jodoh bisa. Jodoh. Wait, jodoh. Kita masing-masing. Ibu miskin. Iya. Jadi kaya. Oh, jodoh tidak bisa ya? Bisa. Kepintaran ya, Bu. Kan bisa kita dengan rajin belajar. Iya, betul. Kalau jodoh itu nanti ya kita bicarakan. Sekarang kita masih kelas 9. Iya. Terus apalagi kemakmuran ini ganti kemiskinan atau kekayaan ini masih bisa kita usahakan dengan apa? Dengan bekerja keras kita masih bisa usahakan. Sedangkan kepandaian masih bisa kita usahakan. Bisa. Dengan belajar masih bisa kita usahakan. Iya, kesehatan, bintang-bintang. Kesehatan masih bisa kita usahakan dengan cara berikhtiar. Berikhtiar dalam hal apa? Iya, kajian. Terus takdirmu iya. Iya, orang tua kita tidak bisa memilih. Kemudian ajar, tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita apa ya request sama orang tua, tidak bisa. Apa? Oh iya, jenis kelamin. Selain jenis kelamin, apa lagi? Takdir yang tidak bisa. Apa lagi? Kalau bahaya itu terus apa tuh arah matahari terbit itu tidak bisa kita ubah. Cuaca juga tidak bisa kita ubah. Ada yang mau ditanyakan dari bagian dari contoh kode dan kode? Ya. Kita lanjut ke tanda-tanda orang yang beriman kepada kode dan kode. Apa tanda-tanda orang? Iya, betul. Ikhlas. Senantiasa ikhlas menerima ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, iya, pintar. Iya. Bersyukur, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang ketiga, iya. Bersabar apapun ujiannya. Terus yang keempat masih ada? Bertawakal. Terus yang terakhir yaitu berikhtiar dan optimis. Orang yang sudah beriman kepada kode dan kode ini pasti akan berikhtiar dengan cara semangat bekerja, iya, berusaha dengan keras dan optimis, tidak mudah putus asa. Iya. Maju Jadi sih. tanda-tanda ada yang ingin ditambah lagi atau ada yang ditanyakan? Pas. Paham?
Jadi sendiri kalau jawab. Ada lagi hikmahnya? Bersuk. Semua masuk ke masuk surga. Sudah mendapatkan kenikmatan iman. Menambah keimanan. Menambah keimanan. Jadi Rasa tenang. Sudah. Jadi orang-orang yang sudah beriman kepada qada dan qadar itu pasti akan mendapatkan hikmah atau kenikmatan berupa akan ditambah pahalanya, kemudian akan masuk surga, kemudian akan lebih dekat kepada Allah. Dari pengertian, contoh tanda-tanda dan hikmah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham ya? Kita akan main permainan. Sebenarnya kita buat dua kelompok dulu ya. Satu kelompok. Ini satu ya. Enggak harus kelompok sama dia, Bu. Sebelum kita main, kita ice breaking dulu ya. Tidak keluar. Tahu aku potong bebek angsa? Potong bebek angsa kita rubah yang sana, kita rubah liriknya jadi wak wak wak. Yang ini jadi wak wak wak. Wak 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 wak. Gitu ya. Mulai ya. Potong bebek angsa. Wak 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 wak. Ibu ada permainan namanya volleyball. Nanti satu kelompok itu dua orang maju, gantian ya satu-satu. Ini di sini. Bu, boleh nggak maju, ya, Bu? Iya ya. Biar tidak Aceh itu nasi. Iya, sama-sama. Bisa. Iya, Bu, namanya. Bolanya berhenti di sini, berarti kalian mengambil pertanyaan di botol nomor 3. Jadi mulai kelompok 1 yang mana sih? Sini. Sini, Bu. Oke, mulai kelompok 1. Kan dua. Tidak kompak. Aku baik. Tidak boleh. Iya. Aku langsung nikmatin. Cuma aku tulisan. Ambil satu. Nah, nanti kamu. Langsung baca, Bu. Nanti. Nanti. Ya. Bawa balik. Bukan saya ya. Bukan saya. Iya. Kasih kelompok 2. Mulai bos bukan mikir. Ya, keluar. Pas aja ya. Baik sekali Ibu ini. Iya, pikir lagi kecil. Berpikir keras, mencari jawaban. Kasih ya. Sudah dapat semuanya ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mendiskusikan mencari jawabannya. Ya, baik. Siap. Sudah, Bu. Saya sudah dapat. Bu, kelompok 1. Kelompok satu. Tadi sudah, Bu. Soalnya kamu jawabannya kami coba lagi. Coba lagi berarti main lagi. Nggak usah lah, kamu. Caranya aku sudah kawan, aku ingat ya, Bu. Caranya aku. Zia. Sudah dapat disebut.
jawaban kita presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 maju. Iya, jawabannya ditulis di kertas tadi ya, jadi dibaca di kertasnya. Oke, di sini kami dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan soal yang lebih dahulu. Soalnya itu uraikan manfaat apa yang bisa diperoleh oleh orang yang beriman pada qada dan qadar. Jawabannya itu menurut kami manfaatnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bisa memiliki sifat optimis dalam bekerja dan juga memiliki semangat bekerja keras. Menurut kami ya. Ayo jawaban yang kedua. Yang kedua yaitu fokus dan uraikan apa saja yang seharusnya dilakukan seorang muslim sebagai bukti mengimani qada dan qadar. Nah, yang seharusnya dilakukan itu yaitu meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Di atas kelompok 1. Ya, kelompok 2 maju. Jelaskan bagaimana tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Tandanya adalah seseorang senantiasa berikhtiar dan optimis seperti kerja keras dan tidak mudah putus asa. Terima kasih. Jawaban yang kedua. Baik, pertanyaannya uraikan apa saja yang seharusnya dilakukan seseorang muslim sebagai bukti mengimani qada dan qadar. Jawabannya yaitu yang seharusnya dilakukan adalah meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua ya jawabannya. Ya, Bu. Karena kalian sudah berdiskusi dan bekerja sama antar kelompok, jadi itulah dari mulai untuk kalian. Perwakilan kelompok ada 1. Untuk penutup, ada yang mau menyimpulkan? Saya. Jadi pada hari ini Bu, kita ingat tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi di yang pertama pengertian dari qadar itu berarti ketetapan, sedangkan qadar itu ukuran. Adapun contohnya itu ada dari takdir mu'alaq, berarti takdir yang bisa kita ini Bu usahakan. Contohnya kepintaran, kesehatan. Kemudian ada takdir mubrah, takdir yang tidak bisa diubah.